Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini kami dari Departemen Pengabdian Masyarakat Regional 3 akan memaparkan program kerja dan agenda yang akan kami laksanakan selama periode 2019-2020. Berikut outline yang akan kami jelaskan yaitu struktural, arahan kerja, analisis SWOT, program kerja, dan agenda. Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat yaitu Muhammad Iqbal Mashudi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sekretaris Departemen Pengabdian Masyarakat saya sendiri, Salma Rosihatul Muniroh dari UPN Veteran Yogyakarta, sekaligus sebagai penanggung jawab Enviro Action Day. Berikut staf Departemen Pengabdian Masyarakat, Adam Lukmana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai penanggung jawab Aksi Peduli Lingkungan dan Condolence Card. Farah Salsabila Mulia Widianti dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai penanggung jawab Enviro School Project. Siti Munawaroh dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai penanggung jawab Enviro School Project dan Eco Lifestyle. Selanjutnya, Radia Evandika Novaldi dari Universitas Diponegoro sebagai penanggung jawab Aksi Peduli Lingkungan. Ahmad Rizky Kurniawan dari Universitas Diponegoro sebagai penanggung jawab Eco Lifestyle dan Social Charity. Muhammad Ilham Gani dari Institut Teknologi Yogyakarta sebagai penanggung jawab Enviro Action Day. Berikut arahan kerja yang pertama, bertanggung jawab terhadap pengabdian masyarakat IMPLI Regional 3 selama periode 2019-2020, serta mendukung dan menjalankan program kerja yang diturunkan oleh pengurus besar. Yang kedua, bertanggung jawab kepada wakil eksternal IMPLI Regional 3 selama periode 2019-2020. Yang ketiga, menjadi pusat koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan seluruh anggota IMPLI Regional 3. Yang keempat, menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu teknik lingkungan kepada masyarakat. Yang kelima, bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban pengabdian masyarakat IMPLI Regional 3 periode 2019-2020. Berikutnya, analisis SWOT Departemen. Yang pertama, strength. Staf departemen memiliki semangat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, anggota memiliki kemauan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Poin yang kedua, weakness. Adanya staf yang kurang aktif dan responsif, menurunnya semangat staf di tengah hingga akhir kepengurusan. Poin yang ketiga, opportunity. Menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi yang akan berperan dalam program kerja atau agenda, adanya media komunikasi untuk staf tetap saling berkoordinasi jarak jauh, adanya program pemerintah yang sejalan dengan program kerja. Poin yang keempat yaitu threat, time schedule akademik dan personal yang berbeda-beda, kendala jarak untuk pengurus yang di Semarang untuk ke Jogja dan sebaliknya. Program kerja yang akan kami laksanakan yaitu Enviro School Project atau ISP, Aksi Peduli Lingkungan atau APL, dan Social Charity. Lalu agenda yang akan kami laksanakan yaitu Eco Lifestyle, Condolence Card, dan Enviro Action Day. Program kerja yang pertama yaitu Enviro School Project. Latar belakangnya yaitu kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan dengan penyampaian edukasi kepada generasi muda agar terbentuk generasi yang peduli dan sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Maka dari itu, sangat penting menanamkan budaya peduli lingkungan seperti memilah sampah, mendaur ulang sampah, maupun melakukan perubahan pada penggunaan bahan tidak ramah lingkungan. Tujuannya, mengajak dan menanamkan kepedulian siswa-siswi sekolah agar peduli terhadap lingkungan sekitar baik di sekolah maupun di tempat tinggalnya. Di dalam ESP ini akan dilakukan pemilihan Green Heroes yang nantinya akan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain, sehingga diharapkan siswa-siswi akan lebih peduli lagi terhadap lingkungan sejak dini terhadap darurat sampah. Saran-sarannya yaitu siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA. Arahan kerjanya yaitu ISP menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu teknik lingkungan kepada masyarakat. Program kerja ini dilaksanakan secara nasional berkoordinasi dengan regional lainnya. Waktunya diperkirakan dari September sampai Oktober 2020 yang sedang dalam konfirmasi, dan tempatnya video conference atau online event. Untuk penanggung jawabnya yaitu Siti Munawaroh dan Farah Salsabila.
Anggaran dananya sebesar Rp250.000. Berikut rencana anggaran biaya untuk Enviro Project. Untuk Enviro Project ini, rencananya akan dilaksanakan serentak secara nasional berkoordinasi dengan pengurus besar dan regional-regional lainnya, sehingga untuk dana juga akan diakumulasikan oleh pengurus besar. Untuk detail terkait rencana anggaran biaya dan teknis pelaksanaan Enviro Project akan didiskusikan lebih lanjut bersama pengurus besar dan regional lainnya. Tolak ukur keberhasilan, yang pertama terpilihnya Green Heroes minimal 1 siswa atau siswi, yang kedua diikuti oleh minimal 20 partisipan yang berasal dari regional 3, yang ketiga yaitu dilakukan controlling partisipan minimal 1 kali sebagai salah satu bentuk evaluasi. Program kerja yang selanjutnya yaitu Aksi Peduli Lingkungan atau APL, dengan latar belakang dengan adanya permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sebuah wadah edukasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, serta diperlukannya aksi nyata untuk memberi gambaran kepada masyarakat bagaimana melakukan aksi lingkungan, mulai dari hal yang sederhana. Tujuannya yaitu membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. APL ini akan berupa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan secara online dengan mengangkat isu lingkungan guna mengajak dan menanamkan kepedulian masyarakat, sekaligus memeriahkan Hari Jadi IMPLI yang berkoordinasi dengan regional-regional lainnya. Arahan kerjanya yaitu menjadi pusat koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan seluruh anggota IMPLI Regional 3 dan menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu teknik lingkungan kepada masyarakat. Sasarannya yaitu masyarakat umum. Untuk waktu dan tempatnya diperkirakan Agustus hingga September 2020 dengan tempatnya kondisional. Untuk penanggung jawab aksi peduli lingkungan yaitu ada Lukmana dan Radia Evandika Novaldi, anggaran dananya yaitu sebesar Rp250.000. Berikut rencana anggaran biayanya. Untuk aksi peduli lingkungan juga rencananya akan dilaksanakan secara nasional, berkoordinasi dengan pengurus besar dan regional lainnya, sehingga untuk rencana anggaran biaya ini akan diakumulasikan oleh pengurus besar. Untuk detail terkait rencana anggaran biaya dan teknis pelaksanaan aksi peduli lingkungan akan didiskusikan lebih lanjut bersama pengurus besar dan regional lainnya. Tolak ukur keberhasilan, yaitu yang pertama diikuti oleh minimal 20 partisipan yang berasal dari regional 3, yang kedua dilakukan controlling partisipan minimal 1 kali sebagai salah satu bentuk evaluasi, yang ketiga mendapatkan nilai lebih dari 50% untuk hasil survei dengan respon positif. Program kerja yang ketiga yaitu Social Charity, dengan latar belakang berbagai masalah perekonomian dan bencana alam terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan kepedulian dan bantuan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan dan juga untuk korban bencana alam dengan cara meringankan beban akibat kejadian tersebut. Tujuannya yaitu memfasilitasi anggota IMPLI Regional 3 maupun IMPLI dan masyarakat umum untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan maupun untuk membantu korban kebencanaan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu kita untuk ikut andil dalam membantu orang lain yang kesulitan. Arahan kerjanya yaitu menjadi pusat koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan seluruh anggota IMPLI Regional 3. Sasarannya yaitu anggota IMPLI dan masyarakat umum. Untuk waktu dan tempat, waktunya insidental dan tempatnya kondisional, penanggung jawab Social Charity ini adalah Ahmad Rizky Kurniawan. Tolak ukur keberhasilannya yaitu yang pertama, terkumpul dana minimal Rp500.000 selama kepengurusan, yang kedua diikuti oleh minimal 10 donatur, yang ketiga tersebarnya publikasi Social Charity di Regional 3. Agenda yang pertama yaitu Eco Lifestyle, bentuk kegiatannya sendiri berupa publikasi e-poster, atau artikel yang berisi informasi tentang eco lifestyle yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Eco lifestyle ini bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi dalam hal pembuatan desain dan publikasi. Tujuannya yaitu memberikan informasi terkait eco lifestyle yang sedang tren kepada anggota IMPLI dan masyarakat luas, sehingga diharapkan masyarakat dapat menerapkan gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan. Arahan kerjanya yaitu menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu teknik lingkungan kepada masyarakat. Sasarannya yaitu masyarakat umum dan anggota IMPLI.
Untuk waktunya 1 kali dalam 1 bulan di minggu pertama, penanggung jawab Eco Lifestyle yaitu Ahmad Rizky Kurniawan dan Siti Munawaroh. Agenda yang kedua yaitu condolence card. Bentuk kegiatannya, condolence card ini merupakan imposter yang berisi ungkapan bela sungkawa kepada daerah yang terkena bencana dan tokoh yang meninggal dunia. Tujuannya yaitu sebagai bentuk bela sungkawa terhadap musibah bencana yang terjadi di mana bencana ini bukan termasuk ke dalam program kerja aksi tanggap bencana dan kepada tokoh yang meninggal dunia. Arahan kerjanya menjadi pusat koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan seluruh anggota IMPLI Regional 3. Sasarannya yaitu daerah-daerah yang terkena bencana dan tokoh yang meninggal dunia. Untuk waktunya insidental dan penanggung jawabnya adalah Adam Lukmana. Agenda yang terakhir yaitu Enviro Action Day. Bentuk kegiatannya, Enviro Action Day ini merupakan kegiatan kontes foto yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Penting Lingkungan. Kontes foto ini diadakan dengan tujuan memberikan dorongan untuk menjaga lingkungan sesuai dengan tema pada Hari Besar Lingkungan dengan cara memberi reward kepada partisipan yang telah turut serta menjaga lingkungan. Tujuannya memperingati hari-hari lingkungan dan sekaligus untuk mengedukasi masyarakat lewat sosial media mengenai keadaan kondisi lingkungan saat ini. Arahan kerjanya yaitu menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu teknik lingkungan kepada masyarakat. Sasarannya yaitu masyarakat umum dan anggota IMPI. Untuk waktunya yaitu direncanakan yang pertama pada Hari Ozon Internasional yang bertepatan pada tanggal 16 September 2020, lalu yang kedua pada Hari Menanam Pohon Indonesia yang bertepatan pada tanggal 28 November 2020. Penanggung jawabnya yaitu Ilham Gani dan Salma Rosihatul Muniro dengan anggaran dana Rp200.000. Berikut rencana anggaran biaya atau RAB Enviro Action Day yaitu 200.000 dengan rincian reward 2 orang pemenang untuk 1 kali pelaksanaan dengan per orangnya Rp50.000. Nah, itu tadi dia pemaparan program kerja dan agenda yang akan kami laksanakan selama periode 2019-2020. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari saya. Stay safe dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.